أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah beri kepada kita semua, terutamanya adalah nikmat keimanan dan juga keislaman kita. Alhamdulillah hingga ke hari ini kita masih menjadi orang yang beriman, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah juga hingga ke hari ini kita masih lagi termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini berkekalan kepada diri kita semuanya hingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap masih dalam keadaan beriman, beragama Islam, dan dalam kita keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu senantiasalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita tergolong kepada golongannya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring itu juga mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah juga menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya dengan nikmat yang lebih baik kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah dan segala dosa dan kesilapan kita semuanya juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mudah-mudahan dengan selawat yang terus kita baca di mana sahaja kita berada, dalam kondisi apapun jua yang kita rasakan, kita terus bersalawat. Mudah-mudahan selawat itu menyebabkan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan majlis kita ini dengan marilah sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Semoga dengan
Asmaul Husna yang kita baca sama-sama. Allah kurniakan kita kesehatan. Allah kurniakan kita umur yang panjang. Allah kurniakan kita kemurahan rezeki. Dan Allah permudahkan segala urusan kita, urusan anak-anak kita, dan urusan dalam pekerjaan kita seharian. Bagi mungkin di antara kita dan juga sahabat kita ada yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan juga bagi Anda mungkin ya di kalangan kita ada yang tengah susah hati, tengah dirundung masalah, ataupun juga tengah ada persoalan hidup, pekerjaan, ataupun keluarga, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dengan Asmaul Husna, ya semoga Allah mengabulkan segala doa dan hajat kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin khasah lillana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin,
ya wali ya hamid ya musi ya mubdi'u ya mu'in ya mughi ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya waqid ya samad ya samad ya qadir ya muqaddir ya mu'ad ya ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntakim ya azizul ya rauf ya ahad ya malikal mulk ya dal jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya wani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita ketahui bersama, kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu, tak heranlah masih banyak lagi majlis-majlis maulid yang diselenggarakan, yang dilaksanakan, sepanjang bulan Rabiul Awal ini di masjid-masjid merata Singapura. Kalau anda berkesempatan ataupun juga kalau anda dapat juga membuat majlis yang sedemikian, itu juga adalah merupakan satu yang baik. Kenapa? Tadi maulid, tapi ada juga yang bilang maulud kan. Nah, mauludan. Muludan ke mauludan. Tapi yang benar yang mana? Maulud ke maulid? Kalau kullu mauludin. Kalau maulid orang yang dilahirkan. Maulid tuh. Maulid orang yang melahirkan. Tapi kalau maulud adalah orang yang dilahirkan. Nah, segitu. Sebetulnya ya sama-sama sajalah. Boleh difahami sama-sama. Karena apa? Karena perkataan ini sudah dimelayukan lah. Sudah bahasa Arab, tapi sudah di bahasa Indonesia kan. Sudah juga dimelayukan. Jadi paham-paham aja lah. Kalau disebut maulud ke maulid tapi kalau kaidah bahasa Arab ya berbeza lah. Tapi karena pahaman kita pahaman
bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Melayu, ya paham. Maulid itu adalah apa? Peringatan apa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Pada pertemuan yang lalu apa dah saya kongsikan? Ya kan, untuk kita mengambil sama-sama peluang ya Maulud ini untuk kita apa? Mempertingkatkan ya kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memegang ya dengan memegang teguh ya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya berpegang teguh kepada agama. Agamanya kita agama apa? Agama Islam. Itulah yang harus kita pegang teguh. Ya kan? Jangan pernah lari daripada agama. Ketika kita lari sedikit saja, maka kita akan tersesat. Karena tidak ada agama yang lain yang diiktiraf, yang benar dan diridhoi dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan agama Islam yang kita anut ini juga adalah merupakan agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia kita. Coba kalau kita mau lihat apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri kita, mesti mampu untuk kita melaksanakannya. Dan pasti ianya juga sesuai untuk kita. Betul lah? Karena tadi agama Islam yang kita anut ini sesuai dengan fitrah manusia. Ada agama yang lain yang melarang orang tertentu untuk tidak berkahwin. Betul tak? Dan itu menyalahi naluri manusia. Manusia mempunyai nafsu. Manusia ada keinginan, yang perempuan menginginkan laki-laki, laki-laki menginginkan perempuan. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Fitrah manusia. Yang tak normal itu yang sebaliknya lah. Perempuan sukanya perempuan. Yang laki-laki sukanya laki-laki. Ini yang tak normal lah. Betul tak? Namun tadi, ya kan, agama menunjukkan kita, ya kan, mengajarkan kita ketika kita mempunyai nafsu ya terhadap lawan jenis kita, ya apa seruannya adalah untuk menikah. Dihalalkan. Ya, cara menghalalkannya adalah dengan talian ikatan pernikahan. Berarti tadi Islam mengiktiraf tuh keinginan ya kita sebagai manusia. Jadi sesuai. Ada juga agama ya di luar selain daripada Islam juga memerintahkan untuk pengikutnya, penganutnya apa? Berpuasa. Ya kan? Tapi berpuasa 1 hari penuh. Tak minum, tak makan. Ya kan? Dan itu bertentangan tak dengan naluri manusia? Bertentangan. Karena yang namanya manusia perlukan makan dan minum dalam sehari semalam itu. Oleh karena itu, Islam hanya memerintahkan kita untuk berpuasa 1 hari sahaja. Bukan 1 hari satu malam. Kan? Kalau 1 hari 1 malam itu namanya puasa ngableng kan. Ngebleng. Puasa ngebleng.
Dan itu tidak diakui oleh agama Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Apalagi? Semuanya pastinya akan bersesuaian dengan manusia itu. Jadi agama yang kita anut ini adalah agama betul-betul yang murni datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Oleh karena itu, ketika kita berpegang teguh kepada agama ini, maka kita akan terselamat. Baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Jadi perlu pentingnya sekali lagi saya katakan untuk kita sama-sama menjadikan agama yang kita anuti ini sebagai panduan dan pedoman dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tak kiralah berada di mana kita, tetap kita pegang agama kita itu dengan penuh keyakinan. Yang tiada keraguan. Kenapa? Ya maklum pada zaman saat sekarang ini sudah mulai banyak orang yang meragukan tentang agama. Bahkan lebih ekstrim lagi menganggap agama ini tidak diperlukan lagi. Nauzubillah. Banyak tak? Dan ini berkembang pesat. Yang kita kenali dengan free thinker. Bebas. Sebebas-bebasnya. Dia hidup tidak memikirkan soal Tuhan. Ada juga yang ateis. Yang kita kenali kan. Itulah. Ateis adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Untuk seseorang itu tidak mengakui ketiadaan Tuhan. Karena memang pada hakikatnya manusia ini bertuhan. Karena seluruh makhluk yang bernama manusia ini sebelum dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing itu sudah mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, apabila jiwa seseorang itu tidak mempercayai akan adanya Tuhan, maka jiwa-jiwa itu akan mengalami kekosongan. Kehampaan dalam hidupnya. Walau bagaimanapun dia bahagianya. Walau bagaimanapun dia bergelimang harta, tahta, dan sebagainya lah, kemewahan-kemewahan. Namun ketika dia tidak mempercayai Tuhan, ada kekosongan di lubuk hati yang paling dalamnya, yaitu jiwanya. Dan ini banyak terjadi. Yang kita mendengar satu berita yang orang ni hidupnya okey, semuanya segala sesuatunya okey. Tahu-tahu tiba-tiba terjun aja. Tiba-tiba bunuh diri sahaja. Inilah tuan-tuan, puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan kehidupan kita ini dengan menjalani kehidupan di dunia ini dengan bertuhan. Berpegang teguh kepada agamanya. Keadaan apapun juga,
Ya, ketika kita bertuhan, merasa diri kita ini akan senantiasa terus diawasi oleh yang maha besar, yang kekuasaannya meliputi alam semesta. Dan maka ketika dengan merasa diri kita seperti itu, insya Allah kehidupan kita akan terus terbimbing oleh taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Karena dengan taufik dan hidayah Allah sahajalah kita akan selamat. Tanpa taufik dan hidayah, kita pastinya sudah akan tersesat. Dan ketika kita tersesat, maka kita akan menjadi hambanya yang merugi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari kehidupan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita ini mestilah terpimpin ataupun dibimbing oleh agama yang kita anuti, maka segala sesuatu apapun yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesenangan ataupun kesusahan, pastinya kita akan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lantas menepuk dada kita. Inilah hasil kerja keras kita. Keberhasilan yang kita kecapi adalah hasil jerih payah kita sendiri. Namun ketika kita menyadari yang kita ini adalah bertuhan, maka segala sesuatunya itu, baik itu yang kita inginkan ataupun yang tidak diinginkan, itu datang kepada kita, yang kita peroleh itu adalah tidak lain tidak bukan, ianya merupakan anugerah, pemberian yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman, yang perlu kita pegang bersama-sama. Terus kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang Allah datangkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita percaya itulah yang terbaik buat kita. Maka perhatikan hadis nih, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu yakin akan kuasa Allah, akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita melakukan segala sesuatu yang itu adalah bermanfaat, maka kita akan melakukannya dengan penuh kesungguhan dan juga keikhlasan. Ini perintah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah. Yaitu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dhaif wa fi kulli khairin ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa in law taftahu amal syaitan. Apa tuh maksudnya? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Hadis tadi yang di atas yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun. Jadi orang beriman yang kuat itu lebih baik lebih baik dan disukai Allah daripada orang mukmin, orang beriman yang lemah. Terus dalam seterusnya itu wa ahabbu ilallahi minal mu'minan wa fi kulli khairin. Kan? Nah, wa fi kulli khairin, dan pada setiap satunya itu pasti ada baiknya. Ikhris ala ma yanfa'uka. Berusahalah, lakukan apa jua yang mendatangkan manfaat buat kamu. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita percaya dan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjadikan agama yang kita anut ini sebagai jalan kehidupan kita, maka ketika kita berbuat sesuatu yang baik, yang kita nilai ada manfaat di situ, maka kita akan senantiasa melakukannya dengan penuh kesungguhan. Right? Walaupun kadang perbuatan yang baik itu memang tidak favorit lah. Tidak banyak disukai oleh orang ramai. Namun prinsip kita yang berpegang kepada agama, maka mengikut hadis ini adalah lakukan kebaikan itu yang ada manfaat itu dengan penuh kesungguhan. Walaupun sekalipun tidak ada yang menyokongnya, yang tidak ada yang mendukungnya, tetap kita melakukannya karena di situ ada manfaat. Nah, kalaulah sebegini, berarti tadi perbuatan itu sangatlah jelas, ya, dibuat, ditunjukkan hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas dasar kefavoritan orang banyak, kesukaan orang banyak. Ini, ya. Jadi apapun, ya, seperti majelis kita nih, majelis ilmu kita nih, ya kan? Walaupun sedikit, ya kan, itu tidak mempengaruhi komitmen kita. Walaupun sekalipun banyak, tiba-tiba tak ada aja lah. Ya kan? Tetap, ya, majelis ini, ya, harus tetap berjalan. Kenapa? Tadi ada manfaat dan ada kebaikan. Khususnya adalah khususnya adalah untuk kemanfaatan diri kita. Jadi datang tak datang itu adalah bukan urusan kita. Oleh karena itu tetap berkeyakinan, ya, dengan kesungguhan kita, insya Allah perlahan, ya, kita harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang akan mengetuk pintu-pintu hati hambanya. Tapi kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, ya harus memberikan satu contoh yang baik. Nih, aku udah baik, ya, karena aku selalu hadir di majelis ilmu. Tunjukkan sifatnya yang baik, kan begitu. Sehingga menarik orang lain. Oh iya ya, dia dulu penyangak budak ini kan. Dulu jahat dia nih. Tapi setelah dia hadir bergabung dengan kelompok ini, kumpulannya, dia berubahlah jadi baik. Kan gitu. Dulu dia nih pelitnya bukan main. Kan gitu.
Tapi setelah dia bergabung dengan kelas nih, bergabung dengan kumpulan nih, dia sekarang selalu lah ngajak makan dengan kita. Kan gitu, ada perubahan. Ya kan? Dikit-dikit dia mau belanja, kan? Mau traktir kita. Ya ini tunjuk yang apa? Tunjukkan perubahan yang positif tuh. Berarti apa? Orang akan melihat, oh iya, ada manfaatnya. Ya kan? Nah, itu. Dan ini juga apa tadi? Insya Allah dengan itu juga Allah akan mengetuk hati mereka dengan hidayah. Nah, itu. Jadi sekali lagi kata hadis tadi, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah lakukan amal perbuatan itu ketika di dalamnya ada manfaat. Pedulikan dengan apa ucapan orang lain. Ya, seperti mana yang saya sampaikan, kan? Bahwasanya pembatas surga itu adalah yang dibenci oleh orang banyak. Itulah pembatas surga. Ya kan? Karena apa? Ya tadi, segala sesuatu yang berurusan dengan surga itu mesti banyak dibenci. Dan segala sesuatu yang bersinggungan dengan kebaikan itu mesti banyak yang tidak menyukainya. Dan itu adalah surga. Tapi kalau yang disukai oleh ramai, ya, itulah neraka. Ya, jadi kita nih jangan tertipu. Itulah sesungguhnya apa? Bala tentaranya Dajjal. Karena Dajjal itu ya tadi, dia akan senantiasa menipu kita. Yang maksiat itulah jadi nikmat, ya kan? Yang ibadah itulah apa? Kebencian kita, ketidaksukaan kita. Dan itulah dianggap suatu yang seronok. Padahal laknat tadi maksiat. Enggak. Inilah Dajjal. Dan oleh karena itu Dajjal itu digambarkan, ya kan, digambarkan di dalam hadis itu sebagai ciri tanda datangnya hari kiamat itu akan datang satu makhluk yang bernama Dajjal, yang mana Dajjal ini akan membawa apa? Membawa api dan juga membawa air. Sebelah kanannya api, sebelah kanannya air. Pasti orang ramai akan memilih air. Maka sesungguhnya siapa yang memilih air itulah neraka. Siapa yang memilih api itulah sesungguhnya surga. Kenapa? Ya kan, pilih air kan? Iya berlogik. Itulah Dajjal. Dajjal itu senantiasa menipu. Suatu yang nikmat pasti confirm orang akan memilih itu. Padahal itulah neraka. Itulah dahsyatnya fitnah Dajjal. Oleh karena itu, kalau boleh kita nih tak ingin bertemu dengan Dajjal. Karena apa? Pasti kita tertipu. Pasti kita tertipu. Pasti kita akan jadi pengikut Dajjal. Karena tadi yang indah, yang seronok pasti itu dipilih. Yang macam air dipilih tuh. Karena apa? Sejuk. Karena ada orang mau memilih api. Karena dia berasa panas, ya kan?
Macam mana nak ini? Apatah lagi lah cuaca macam ni kan. Kalau ditawarkan kau nak api ke nak air, mesti confirm semua nak air. Ya kan? Ya kan? Kan itu. Ya kan? Betul tak? So ini tipu daya Dajjal di akhir zaman. Dan itu nyata nanti. Makhluk itu akan keluar bawanya seperti itu. Dan semua akan tertipu. Yang sekarang ini adalah apa? Bala tentaranya, kuncu-kuncunya Dajjal. Ya. Itulah. Yang selawatan mesti orang banyak yang benci. Kalau dangdutan mesti orang yang banyak yang suka, kan gitu. Itulah tipu daya dan Dajjal. Nah, oleh karena itu tadi jangan ketika kita melakukan kebaikan itu jangan kita tergantunglah, jangan ketergantungan kepada orang nih nyokong atau tidak, mendukung atau tidak, disukai oleh orang ramai atau tidak. Jangan. Tapi biarlah fokus kepada tujuan perbuatan itu. Selagi mana ianya bermanfaat, maka buatlah dengan penuh kesungguhan. Itulah ciri orang yang berpegang teguh dan berkeyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia harapkan hanyalah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penilaian daripada manusia. Itu yang pertama. Terus lagi dalam seterusnya wasta'in billah. Ya. Wasta'in billah. Kata dalam hadis tadi, yaitu ya, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kehidupan kita ini bermasalah, ya kan? Tidak sesuai dengan harapan, susah hidup kita dan sebagainya, ya kan? Maka ketika kita berpegang teguh kepada agama dan berkeyakinan penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diperintahkannya wasta'inu billah. Kan? Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita menerima. Dengan cara kita menerima apa sahaja yang diberi oleh Allah. Macam mana Ustaz nak terima? Macam mana nak redo dengan apa sahaja yang diberikan oleh Allah, dengan apa sahaja yang datang di dalam ke kita, walaupun kita tidak menyukainya? Macam mana kita boleh redo, kita boleh menerimanya? Ya dengan sabar. Nah itu loh. Kan? Di dalam ayat lain perintah Allah wasta'inu bis sabri. Kan? Mintalah pertolongan dengan sabar. Jadi kalau kita nih minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan berdoa semata. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan sabar terlebih dahulu. Insya Allah orang sabar itu mudah
akan ikhlas. Ya, perintahnya tuh sabar. Ya kan? Ikhlasnya mudah. Oleh karena itu kan dalam ayatnya seterusnya kan wasta'inu bis sabri wassalah innaha lakabiratun illa alal khashiin. Itulah. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sabar. Ya kan? Setelah sabar insya Allah mudah kita menerima tuh. Menerima keputusan yang diperoleh tuh oleh kita. Dan kita terus sadar yang ini adalah qadarullah. Tahu qadarullah? Takdir Allah. Ketentuan Allah. Dah ketetapannya. Ini bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Ya kan? Perkara yang angel. Perkara yang susah. Kan? Untuk berlaku sabar ini paling susah. Apatah lagi diuji dengan sesuatu yang kita tidak menyukainya, yang kita tidak menginginkannya. Nah, seperti kita ditinggalkan orang yang tersayang, kan? Suami ya. Kan? Misalkan ditinggalkan dengan anak yang sudah kita sayangi, ya, yang sudah kita besarkan, kan? Itu susah tuh untuk menerimanya. Itulah. Kadang macam betulkah ini, adilkah ini untuk kita? Itulah. Nah ini, ya Allah tak adil. Bahkan kita lebih cenderung menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Mudah kita menyalahkan Allah. Karenanya kita tidak mampu untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Nah, jadi caranya itu. Yang keduanya tadi, selepas kita sabar, barulah kita berdoa. Berdoa melalui apa? Melalui sholat. Dan jangan berdoa aja, tapi sholatnya tidak. Ya sama aja lah. Ya. Oleh karena itu sholat itu dalam pengertian bahasanya adalah doa. As-sholatu lughatan doa. Ad-doa. Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Oleh karena itu ambil kesempatan, ambil peluang, ketika kita sholat itu perbanyaklah baca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fokuslah ketika kita berdoa. Ini doa satu aja belum dikabulkan, dah minta yang lain. Kan gitu. Macam mana Allah nak kabulkan? Orang pindah doanya pelin-pelan. Ya. Pagi doa minta ini, lepas zuhur doanya lain. Ya banyak mintanya. Sholatnya sedikit. Tapi banyak mintanya. Ini saya jaga. Biar doa itu fokus. Doa itu tak perlu panjang-panjang. Doa itu biar fokus sedikit tapi ngena dengan permintaan kita. Ini kan merambang aja, semua nak. Ya kan, kita minta ini, minta itu. Tapi kita tak tahu sebetulnya apa sebenarnya keinginan kita tuh. Ya. Jadi kalau boleh biar ketika kita berdoa tuh fokus.
pada apa yang kita minta. Yang sesuai dengan apa yang kita, betul-betul yang kita inginkan lah. Pagi, malam, petang, ya doanya sama lah itu. Ini jangan pagi lain, petang lain, tengah hari lain, lagi kenyang lain, lagi lapar lain. Ya, bingung nanti. Ini mana nih apa? Allah nanti bingung. Mana satu nih yang aku mau kabulkan nih? Sebenarnya nih, dia nih naknya apa nih? Orang pun kita pun juga, ya kan? Akan bertanya, kau naknya apa nih sebenarnya? Kan? Pagi lain, ke malam lain, tengah hari kau lain minta. Saya begitu. Ya. Kalau kita konsennya kepada kesehatan, minta kesehatan. Pagi, petang, malam, minta kesehatan. Minta kesembuhan. Kita nak sembuh daripada penyakit nih. Minta itu aja. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Berilah kekuatan. Dan itu. Penyakit yang kuderita ini dah mengganggu. Misalkan lah. Kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu aku mohon padamu ya Allah. Angkatlah penyakitku ini. Fokus. To the point aja minta tuh dengan Allah tuh. Tak beda ini. Itu. Wassalah, ya kan? Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang dua benda ni sukarlah untuk kita lakukannya. Ya. Kan? Minta sabar. Dengan doa tadi, kadang dalam kita berdoa pun juga tak sabar. Itu tadilah pagi lain, petang lain, karena tak sabar tadi. Kan? Kenapa? Tak sabar. Alah, aku ganti doanya. Padahal aku doa ini tak dikabulkan aja. Aku ganti aku tukar lagi. Begitu. Jangan begitu. Oke? Itulah salah satunya untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ini betul-betul menjadi hambanya orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun permasalahan kehidupan yang kita alami, mesti kita meminta mohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan. Ya kalau kita ragu-ragu itu yang kadang sukar. Allah mau memberikan pertolongan. Kenapa? Karena kitanya ragu, tak yakin. Terus lagi apa? Wala ta'jiz in asobaka syai'un. Jangan sampai kamu jadi lemah lah, putus asa. Nah, orang yang berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, dia tidak akan pernah mudah untuk berputus asa. Dia akan terus menaruh semangat, berpikiran positif terus. Sekalipun badai datang menghentam, tetap dia akan bekerja keras terus. Optimis terus dalam melakukan hal-hal yang baik. Mempunyai semangat yang kuat. Inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah menyerah. Diuji aja dah melempem. Kan diuji, yang tadinya ramai ini kan jamaahnya. Diuji
Jadi sedikit 2 soft aja tadi. Dah melempem. Malas lah. Tak ada orang lah. Dah tidak ada semangat. Ya inilah juga yang akan menghabiskan. Ketidaksemangatan tuh. Itulah kelemahan yang sesungguhnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu jangan pandang banyak jumlah orang. Tapi teruslah motivasi diri. Untuk semangat, terus bersemangat dalam melakukan kerja-kerja kebaikan. Dalam berlomba-lomba kebaikan. Fastabiqul khairat, itulah yang harus dikobarkan. Yang harus disemangatkan terus. Ya. Nah, itu. Jadi baru kita bersemangat kalau ramai-ramai, beraninya keroyokan. Jangan. Mesti kita jiwa seorang mukmin, jiwa seorang hamba yang beriman kepada Allah tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Walau ujian datang terus datang menghentam, ya kan? Tak berhenti, ya kan? Terus menerus ujian itu datang, menghantam kita. Habis ini datang lagi yang baru, habis yang ini datang lagi, terus dan menerus. Namun tadi sekali lagi, tetaplah kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah, sekali lagi, wala ta'jiz. Jangan lantas terus kita lemah. Jangan lantas kita terus berputus asa. Ingat, rahmat Allah itu mahalah besar. Dan yang terakhirnya, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau datang sesuatu musibah menghantam kepada kita, jangan kita mengatakan, andai aku tak buat ini, tak jadilah macam ni, kan itu. Jangan. Mantap. Jadi jangan lantas menyalahkan, akhirnya kembali lagi menyalahkan takdir Allah. Kan aku dah cakap jangan lalu sini, jangan ikut nih, kan dah terjadi. Bukan, orang Islam tak cakap macam tu. Apa yang dah terjadi, hadapi. Bukan lari dari masalah. Ketika masalah datang, kita hadapi. Tapi jangan cari masalah. Itu yang masalah. Yang masalah itu adalah kita yang mencari masalah. Ibaratnya musuh jangan dicari lah. Kalau musuh tuh udah datang, ya jangan pula lari. Enggak? Saya begitu. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu musibah buruk sekalipun, suka atau tidak suka, ujian yang datang kepada kita, kita harus menghadapinya. Tak boleh kita, kalau andaikan aku tak buat sendirian tadi, selamatlah kita. Jangan. Walaupun dia seolah-olah kita salah pilihan kita. Nah, kalau itu yang kita sudah yakini, terus. Sekali belayar, tetap belayar. Pantang surut, kembali ke pantai. Nah, kan begitu. Teruskan. Teruskan. Nah, itulah jiwa seorang mukmin yang senantiasa berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai dia tidak mudah lemah.
Jadi itu sajalah mungkin pertemuan kita, apa yang boleh saya dapat sampaikan. Uh, jadilah hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, dan teruslah berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan seyakin-yakinnya, insya Allah sesusah macam mana pun Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada diri kita ketika kita mampu menjadi hambanya yang bersabar, dan ketika kita mampu menjadi hambanya yang terus berharap dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan juga doa. Maka jangan putus asa. Karena apa? Sungguhnya rahmat Allah itu maha besar. La tayasu birahmatillah. Jangan sesekali kita ini mudah berputus asa. Tadi dalam hadis wala ta'jus. Jangan apa? Jangan mudah lemah. Dan ketika sesuatu yang buruk menimpa kepada kita, jangan pula kita menyalahkan takdir Allah. Jangan juga menyalahkan perbuatan kita. Kalau aku tak buat macam ni, taklah menjadi macam ni. Kalau benda tu dah terjadi, kalau sesuatu dah terjadi di atas diri kita, maka kita harus mengambil sikap, yaitu hadapi. Hadapi. Hadapi apa? Hadapi dengan penuh keyakinan. Yang ini adalah yang terbaik yang Allah beri kepada kita. Itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Apabila apa yang saya sampaikan itu benar, Allah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum ditutup dengan doa, ada apa yang nak ditanyakan? Tak ada. Alhamdulillah. Dah faham semua kalau saya yang nanya boleh jawab Puasa ayam ulfit misalnya puasa tanggal 3 bulan, 4 bulan, terus 6 bulan, 15-nya enggak puasa gitu. Enggak apa-apa. Bed tu 3 hari je. 3 hari ya. Cuma dia dapat 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 5 bulannya. 5 bulannya belum. Enggak lah. Enggak apa-apa. Namanya sunnah. Udah bagus itu dapat 2 hari. Ya tak? Kalau dapat disempurnakan, ya sempurnakan. Itu adalah lebih baik. Bukan berarti 1 hari tak dapat, nih 2 harinya batal. Tak. Tetap dapat keutamaan. Lebih afdalnya 3 lah. 3 hari berturut-turut lah. Nah, itu puasa yang bed namanya. Boleh? Ada lagi? Tak ada Oke. Coba doa. Kalau malam dia sakit. Ada sakit. Oh, siapa namanya? Rini binti Ruswanto. Kuswanto. Bila tu? Sejak bila? Oh, malam aja datang penyakitnya. Kalau malam aja datangnya. Macam mana? Tidur macam mana tidurnya? Tak boleh tidur.
dalam seminggu ya. Nanti ya kita doa sama-sama nanti ini khusus lah. Oke, nah, tapi kita doakanlah bersama-sama saudari kita yang mengalami kesakitan. Udah 1 minggu ya. Kita hadiahkanlah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya dengan segera. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah khususan li Rini binti Kuswanto lillaha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adhibil ba'sa anta syafi isfi'a ya Allah la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, kiblat sini. Kiblat sini mana? Ngadapnya sana. Tahu,